Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, semangat luar biasa. Pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana perlakuan orang tua tiri kita, apakah sama terhadap anak kandung ataupun anak tiri ya. Itu biasanya persoalan yang sedang terjadi ketika keluarga itu tidak kembali utuh dan sudah memiliki pernikahan lagi. Ini ada suatu contoh cerita. Ada seorang anak bernama Deva. Deva ini memiliki dia ikut ibunya, bundanya. Dia bersama-sama bundanya ketika ketok palu perceraian itu. Bundanya memiliki hak untuk diasuh si Deva ini bersama dengan bundanya. Namun lambat laun bundanya ini kemudian dia memilih untuk menikah lagi. Ya, mungkin ada ya seseorang yang mungkin tidak kuat untuk bisa hidup sendiri, mungkin untuk kebutuhan hidup sehari-hari agar ada yang membantu, atau tetap memilih untuk sendiri. Itu adalah hak pilihan setiap manusia ya. Tetapi kita mengingat lagi, sebenarnya firman Tuhan sudah mengatakan kalau Tuhan itu membenci perceraian, dan juga Tuhan menginginkan tidak ada pernikahan lagi setelah perceraian. Seharusnya seperti itu ya. Kecuali, ini ada syaratnya, kecuali pasangan kita meninggal. Itu pun kembali lagi ke diri kita, agar kita tetap hidup sendiri atau menikah lagi. Itu syaratnya kalau di tempat kita itu hanya untuk pasangan yang meninggal boleh menikah lagi. Tetapi kebanyakan mungkin masih ada ya yang tidak tahu aturan ini, aturan Tuhan, jadi mereka tetap untuk menikah lagi. Nah, kebetulan si Deva ini mendapat hak asuh hidup sama ibunya tadi, bundanya. Dan ketika dia menghadapi ayah tirinya, dia berharap ayah tirinya itu seperti ayahnya sendiri, yang dulu bisa memberikan rasa kasih sayang, memberikan kebahagiaan, memberikan perhatian seperti yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Tetapi ketika bundanya Deva ini menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak, beranak dua ya. Jadi dia membawa ke rumah itu 2 orang anak dari pernikahan dengan laki-laki barunya, dengan suami barunya ini ya. Dan dia memiliki anak laki-laki yang umurnya lebih dewasa dari Deva, dan juga anak perempuan yang usianya di bawahnya Deva. Nah, ketika ayah tirinya ini mulai menunjukkan rasa kasih, tetapi di dalam diri Deva ini masih ada rasa was-was. Jangan-jangan dia tidak adil sama aku. Pasti yang didulukan pasti anak kandungnya, bahkan atau perhatian ataupun kebutuhan mungkin ya. Pasti yang dipikirkan anak kandungnya. Ya memang pada umumnya seperti itu ya. Pasti orang tua itu akan mendulukan anak kandungnya sendiri daripada anak tiri. Tetapi jauh dari itu lagi, kembali ke sifat orang tua tiri itu tadi. Kalau orang tua tiri itu tadi bisa menunjukkan kasih, bisa menunjukkan perhatian kepada anak yang bukan anak kandungnya, tentunya hal itu membuat lingkungan keluarga semakin baik. Ya, daripada kita terus-terusan memikirkan apakah nanti si ayah tirinya ini, ayah tiri dari Deva ini berlaku sama ya, sama anak kandungnya sama aku, mungkin seperti itu ya. Ya, dia lebih dewasa dalam memikirkan apa yang dipikirkan itu tadi.
Dia berpikiran, oh iya sih, selama ini buktinya meskipun apapun kebutuhan saya dipenuhi oleh ayah tiri kita. Nah, bagaimana kalau seandainya ayah tiri itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dari si Deva ini ya? Tentunya si Deva wajib untuk menanyakan. Karena apa? Apa tujuannya orang tuanya menikah lagi? Kan seharusnya sebagai pengganti, pelengkap dalam keluarga itu, sebagai ayah harus tetap tugasnya bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Meskipun itu bukan anak kandung, meskipun itu anak tiri, tetapi tugas dalam pernikahan tetap ayah adalah tanggung jawab terhadap anak dan istri. Jadi ketika misalnya ayah tiri ini tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga baru ini, anak juga wajib untuk bertanya tentang hal itu kepada ayah tirinya. Tentunya dengan cara yang sopan, bukan dengan cara yang, ya, kamu itu sudah jadi ayah tiri, tidak mau memenuhi kebutuhan hidup. Bukan seperti itu ya. Tentunya sebagai anak harus apa? Tetap menghormati orang tua. Bagaimanapun orang tua kita tetap menghormati orang tua kita. Asalkan tidak meniru sifat-sifat yang buruk dari orang tua kita itu. Jadi ketika meskipun kita menghadapi orang tua tiri kita tetap harus sopan, harus santun, attitude yang baik, yang terus harus dibawa seorang anak kepada lingkungan keluarga. Siapapun itu harus seperti itu. Kita harus tetap menghormati orang tua kita. Nah, kembali lagi ke tadi, yang ke Deva tadi. Nah, dari situ pelajarannya kita nggak usah perlu untuk memikirkan apakah nanti orang tua tiri kita itu bersikap sama, bersikap adil terhadap semua anaknya. Lebih baik kita memikirkan hal-hal yang positif, yang dewasa terhadap orang tersebut. Tentunya itu tadi, ketika orang itu masih memenuhi kebutuhan hidup kita, ya kita bisa memaklumi dengan apa yang dia lakukan. Karena selain itu kan juga berpikir lagi, karena bukankah dia juga bukan ayah kandung, tetapi orang tua tiri yang sudah menurut kerohanian itu ya sudah baiklah kalau dia juga mau bertanggung jawab terhadap nafkah anak, istri, kebutuhannya apapun. Karena manusia, kembali lagi, manusia nggak sempurna. Jadi kalau manusia dituntut untuk semuanya bagus 100 semua, nggak akan pernah ada di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita terus berbuat baik? Karena meskipun seperti itu, meskipun tidak dengan ayah tiri ya, mungkin dengan saudara tiri itu kan kita juga harus koreksi diri. Kita harus adaptasi juga kan. Bukan berarti kita sendiri yang merasakan dapat anggota baru nggak enak. Belum tentu mereka juga menerima kita dengan baik, karena mereka juga berpikiran sama seperti kita, anak tiri ini. Jadi dia juga berpikiran, jangan-jangan anak dari ibu itu gak baik, jangan-jangan merongrong hidup saya. Sama pemikirannya. Jadi ketika ada konflik seperti itu, bukankah lebih baik yang mengerti, yang dewasa pasti akan memberikan perlakuan yang lebih baik daripada yang jahat tadi. Jadi kita nggak usah perlu ketika mereka mulai membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balaslah kejahatan tadi dengan kebaikan. Akhirnya pasti Tuhan akan membuat jalan yang terbaik untuk sebuah keluarga jika keluarga itu saling mengerti, menghormati. Nah, bagaimana kalau kita terus berbuat baik? Apakah nanti ada hasilnya? Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang hal itu. Salam Bunda Di.